Shalom, selamat berjumpa lagi pada pertemuan yang kedua. Sebelum memulaikan pelajaran pada hari ini, silakan masing-masing berdoa membuka kegiatan. Materi pertemuan yang kedua, kelanjutan dari bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Kita tiba pada bagian yang keempat, yaitu Allah dan keluargaku. Untuk subpokok materi Allah dan keluargaku, ada 4 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, keluarga sebagai pusat pembentukan kehidupan rohani. Dari keluarga, kita mempelajari bentuk-bentuk membangun hubungan akrab dengan orang lain. Kita belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Belajar tentang nilai-nilai dan ide-ide dan perilaku yang berproses hari demi hari, tahun demi tahun, yang terus bertumbuh, berubah ke arah yang lebih baik, meneladani Kristus. Bagian kedua, keluarga sebagai tempat bernaung kudus. Maksudnya adalah keluarga merupakan tempat penerimaan, pembinaan, pertumbuhan yang memberdayakan anggota-anggota keluarga untuk berperan serta dalam tindakan kasih dan penyelamatan Allah yang terus berlanjut. Bukan berarti kita mencintai dan memuja atau mengisolir diri terhadap masyarakat. Tetapi sebaliknya, kita menjadi tempat bernaung bagi anggota keluarga untuk memberikan bimbingan, pertolongan, dan bahkan penyelamatan untuk lingkungan. Ketiga, keluarga mencerminkan kasih Allah secara holistik, secara menyeluruh. Di sini kehidupan keluarga perlu ditata untuk mencerminkan atau merefleksikan kasih Allah yang memberikan pengasuhan secara fisik, mental atau emosional, secara sosial, secara spiritual atau rohani kepada para anggotanya. Yang keempat, keluarga sebagai pencerita. Keluarga adalah pencerita yang alamiah, di mana orang yang lebih tua adalah pencerita utama untuk menceritakan karya-karya Allah di dalam keluarga sebagai kabar kesukaan. Pencerita itu adalah kakek, nenek, ayah, ibu. Mereka semua yang lebih tua dari kita. Bagian yang terakhir dari bab 1, Tuhan pedoman kehidupan keluargaku. Kelima, melibatkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga Kristen ada hal yang khas berkaitan dengan peran Tuhan dalam keluarga,
Yang pertama, berkat Tuhan. Pengertian tentang berkat Tuhan, cakupannya sangat luas. Bukan hanya sekedar uang atau materi lainnya, tetapi berkat Tuhan meliputi kesehatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, umur panjang, kebahagiaan, dan masih banyak lagi. Dapat kita baca contohnya, Abraham diberkati dalam segala hal, dalam Kejadian 24 ayat 1. Dan dalam 2 Samuel 6 ayat 11, Obed-Edom diberkati karena membiarkan tabut Tuhan tinggal di dalam rumah mereka. Bahkan kepada kita masa kini yang hidup setia kepada Tuhan, kita akan diberkati dalam segala hal. Itu dapat kita baca dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. B. Pengampunan Tuhan. Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang sempurna, termasuk peserta didik dan ibu. Kita berbuat dosa di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Tetapi Allah Maha Pengampun. Kematian Yesus Kristus merupakan tanda kasih yang besar kepada umat manusia. Tercatat dalam Efesus 1 ayat 7. Pengampunan adalah sesuatu yang sangat indah. Menjadi salah satu kekhasan keluarga Kristen karena selalu membawa kedamaian, membawa keharmonisan, menumbuhkan persekutuan, dan hubungan yang baik dengan sesama. Jika tidak ada saling mengampuni dan memaafkan, maka yang tumbuh dalam kehidupan keluarga adalah rasa kepahitan, ketidakharmonisan, kebencian, yang sama sekali tidak menunjukkan kehadiran Tuhan. C. Pembaharuan oleh Tuhan. Hidup baru atau pembaharuan oleh Tuhan artinya manusia memulai kehidupan yang lebih baik dan berarti di dalam Kristus. Orientasi kehidupan keluarga bukan hanya kepada kehidupan keluarga sendiri, tetapi berpusat hanya pada Kristus. Kehidupan yang diperbaharui oleh Tuhan bukan lagi kehidupan dengan pikiran yang sia-sia, hidup dalam persekutuan yang jauh dari Allah, hidup dalam kedegilan hati, melainkan kehidupan yang mengerti siapa Allah dan apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan keluarga kita. Demikian materi kita pada hari ini tentang pedoman Tuhan, pedoman kehidupan keluargaku, bab 1. Dan kesimpulan dari materi kita yang pertama, keluarga Kristen adalah keluarga yang takut akan Tuhan, hidup dalam kesetiaan, menjaga keharmonisan, dan menjadi wadah perwujudan kasih Allah. Keluarga Kristen adalah keluarga yang selalu melibatkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan. Kesimpulan yang ketiga, keluarga Kristen hidup dalam kerendahan hati sehingga Tuhan berkenan hadir dan membaharui kehidupan pribadi dan keluarga setiap hari. Dengan demikian, Tuhan menjadi pedoman kehidupan keluarga, sehingga kehidupan keluarga
menjadi berkat dan kesaksian bagi sesama. Ada tugas? Tulislah pengalaman pribadi tentang peran Tuhan dalam kehidupan bersama keluarga. Silakan ditulis pengalaman pribadinya, lalu dikirimkan di email ibu atau langsung di jaringan pribadi pada WA. Mengakhiri pembelajaran kita, pertemuan kita pada hari ini, silakan masing-masing berdoa secara pribadi. Selesai. Salam sehat. Jangan lupa jaga kesehatan. Rajin cuci tangan, tetap pakai masker, dan jaga jarak. Tuhan memberkati. Shalom.